saat ini adalah sebagai dokter di Asmat ya. Kalau lihat statusnya tuh Bapak Ibu, perjalanan beliau itu tidak pernah di darat ya, selalu di laut ya. Apalagi sekarang kita sedang menangis ya beberapa peristiwa dan kejadian di laut. Saya cuma bayangin ya ampun kalau bahasa Jawa cuma naik getek gitu nanti kalau balik gimana? Di bawahnya ada buaya. Pak, nanti ceritakan yang itu ya Pak, karena tidak Oke, semua siap. teman-teman kami dari Sabang sampai Merauke tahu perjalanan Bapak Ibu Bapak di Asmat. Jangan ini beliau juga membawa pasukan dari Asmat untuk kuliah di S2 Asia. Sudah banyak. Selain istrinya, kemudian kalau nggak salah tantenya, masih ada pastor juga, ada teacher juga di sana, ASN, Pemda luar biasa. Beliau mempromosikan S2 Asia di Papua, ya. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Lewat S2 Asia, ada karya-karya yang bisa dihasilkan. Lewat guru-guru yang hebat. Terima kasih Bu Rektor, Bu Dr. Risa, Bu Tere, Pak Yunus, coach saya Pak Tanadi. Terima kasih. Kemudian ada guru-guru juga yang lain ya, sudah lupa ya, 2 tahun lalu ya saya lulus itu. Saya batch 8, Bapak Ibu. Saya diajak oleh Produk senior. pandemi ya dokter. Ya, saya pernah kuliah pakai masker sementara tugas sweeping. Pokoknya begitulah, ke Satgas ya, begitu. Saya diajak di Asia itu oleh senior saya sebenarnya, Dokter Kamboji ya. Sebenarnya saya pikir-pikir, kenapa saya harus ambil bisnis ya? Sedangkan saya kan kesehatan ya. Tapi ternyata lewat Dokter Kamboji ada buka wawasan sendiri, dan setelah saya masuk ke dalam, ternyata yang paling banyak berperan itu adalah bagaimana manajemen. Dan itu bersifat universal ya. Dan setelah saya lulus, saya baru paham bahwa di teknologi di manajemen bisnis itu dia bukan hanya berbicara bisnis, tapi bagaimana perilaku manajemen seseorang itu. Nah, sebagai bragging tanpa panjang lebar, slide berikut. Ini Asmat ya, saya dari Asmat. Ini foto saya ambil dari pesta budaya. Jadi kita terkenal karena ukirannya yang bagus. Itu sudah terkenal dari tahun lama ya, kita tahun 60-an juga Rockefeller waktu hilang di sana itu masih legenda sampai sekarang. Nah, saya tugas di wilayah-wilayah ini, dia rawa semua. Kayaknya mungkin kalau dari Kalimantan itu mungkin 11-12 ya dengan Kalimantan. Jadi ada kali-kali yang besar, kali-kali yang kecil, dan penduduk yang tinggal di pusat-pusat distrik atau di pinggiran-pinggiran kali, yang kita harus melakukan perjalanannya, kebanyakan itu perjalanannya lewat kali ya, atau laut ya kalau kita harus menyeberang. Dengan resikonya tentu kalau ada cuaca buruk ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Tapi kita bersyukur pada Tuhan ya, ada pelindungan dari Tuhan sehingga kita bisa sukses ya. Karena memang di sana itu bukan cuma bahaya kalinya juga untuk kalau lihat ya buaya atau apa semua ya. Tapi kalau di darat pun kita juga harus berhadapan dengan malaria. Nah, kalau saya sudah pernah masuk opname ya, malaria itu sampai kencing coklat dulu. Saya malaria tropika itu, kencingnya sampai gelap. Tetapi siapa yang bertugas di sana itu sampai itu ada istilah itu veteran ya. Kalau belum merasa Papua kalau belum kena malaria, mereka bilang gitu. Jadi, tapi saya tidak berharap kalau Bapak Ibu pergi ke Papua, itu kena malaria. Karena kondisinya pasti kalau pulang ke Jawa atau apa itu cari obat tuh setengah mati itu. Saya itu sudah pernah rasakan itu. Double future ini saya anggap konsep ini, dan setelah saya lihat dari pemateri hari ini, semua ternyata kita ini punya materi itu berhubungan semua kan. Dan itu bukan semua itu koinsidens, dan sepertinya eh, ada sesuatu yang mengatur sehingga kita berbicara konsep dengan cara pikir yang dari sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya terhubung. Double Futures ini adalah suatu gagasan yang menyoroti tindakan, keputusan, dan aspirasi itu membentuk jalur pribadi kita, tetapi pada intinya adalah membentuk masa depan kita dan masa depan orang lain. Nah, di Asmat sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk double future ya. Kalau kita bukan seorang oportunis ya, kalau kita mau berjuang untuk sama-sama untuk kesejahteraan ya Papua, ya kita harus seorang double future. Apa yang kita lakukan, berarti kita
melakukannya untuk masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Jadi ada dua masa depan ya, Bapak Ibu sekalian yang saya angkat di sini. Tapi masa depan yang bagaimana ya itu ya jalur pilihan masing-masing ya. Tapi saya memakai itu jalur futures itu, bahwa apa yang saya lakukan di masa sekarang itu berdampak di masa depan juga orang lain juga. Dengan nanti ada titik ketemunya di masa depan, bahwa kita memiliki masa depan yang sama-sama saling menguntungkan atau menyejahterakan. Apa saja ya kontribusinya ya kita harus lakukan. Saya di pelayanan kesehatan itu kalau Bapak Ibu lihat video-video atau di YouTube, itu kita kena dampak gizi buruk 2018 dan campak, dan itu sangat uh, terpukul sekali ya sampai ke internasional ya. Sehingga bantuan itu ribuan orang datang ke ini untuk meliput dan membantu. Dan berterima kasih ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang turut membantu. Walaupun di sisi lain juga ada yang mencibir ya kita dengan hal-hal yang negatif, tapi mereka yang setelah datang di Papua atau datang di Asmat, mereka tidak semudah itu langsung menjudge ya. Ternyata tidak semudah itu kita bekerja di Papua. Ada begitu banyak tantangan. Kita begitu tantangan geografisnya, terutama di Asmat ya, kita berbicara di sisi Asmat, tantangan geografisnya, tantangan SDM-nya, tantangan perilakunya, semua itu saling berhubungan, dan itu kita berjuangnya itu untuk istilah itu gali lubang tutup lubang ya. Kita tutup satu keluar yang lain, tutup satu keluar yang lain. Nah ini kalau kita sebenarnya kalau kita tidak berpikir double futures ya, saya sangat berterima kasih kepada pembicara pertama Pak Bupati ya, ya konsep konsep double futuresnya yang memang mensejahterakan masyarakat ya, itu sebenarnya yang dipentingkan di kita di sini. Untuk gizi buruk sendiri, kita kalau bicara tentang asma, Bupati Perudi sebelumnya dengan Bupati yang sekarang itu memang berkonsep untuk uh, membalikan keadaan. Jadi jangan lagi terkenal dengan gizi buruk. Jadi ada konsep 1000 HPK dari 1000 hari pertama kehidupan, itu sudah dimulai dari 2016, dan kita mencoba dengan pemberian makan tambahan anak dari ibu hamil sampai 2 tahun, kita mau menciptakan masa depan dari putra-putra uh, Asmat yang lebih baik. Karena tujuannya kita mau Asmat itu sejahtera di masa depan dan punya orang-orang yang berprestasi, yang di kemudian hari mereka juga akan menjadi penentu masa-masa depan dan juga akan memberikan kontribusi pada masa depan kita. Jadi double futures ini sebenarnya pandangan kebajikan hidup ya. Jadi berpusat pada kehidupan kita. Jadi bukan masa depan kita saja yang sebenarnya kita pikirkan, tapi masa depan juga orang lain. Jadi ini mendorong kita untuk melihat melampaui ambisi pribadi dan mempertimbangkan bagaimana tindakan kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Ini adalah pengingat bahwa kita bagian dari jaringan yang lebih besar, dan kesuksesan itu ditemukan dalam kemampuan kita untuk mengangkat orang lain bersama kita. Jadi ada masa depan diri kita, kemudian ada masa depan orang lain atau komunitas, kemudian ada dampak timbal baliknya. Next slide. Nah ini saya pakai jalan cerita yang normal ya. Saya sebenarnya tempoh hari bikin dua ya, tapi saya pikir yang ini yang lebih tepat ya. Jalan ceritanya saya pakai begini. Uh, Orang mencerita-cita jadi guru, kemudian dia sekolah guru, dia jadi guru yang hebat, kemudian dari guru hebat itu dia mendidik murid sampai cerdas ya. Murid yang cerdas ini kemudian menjadi dokter. Ingat ya, guru yang tadi itu dia sudah dapat masa depannya. Dia cita jadi guru ya, hebat ya. Tapi dia juga memikirkan masa depan dari anak didik yang diasuhnya. Muridnya itu jadi cerdas, di kemudian hari murid itu menjadi dokter, hebat, di kemudian hari guru sakit, anak yang cerdas ini mengobati gurunya. Nah itu simpelnya demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita tidak melakukan hal yang begini ya, coba bisa bayangkan kalau misalnya kita memiliki opportunity, tapi kita sia-siakan, tidak mau berbagi dengan sesama. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya Anda seorang dosen profesi misalnya dokter, karena Anda merasa hebat, kemudian Anda tidak mau membagi ilmunya, Anda bisa membayangkan lulusan seperti apa yang akan keluar. Jadi dia lebih konteks kemampuannya itu lebih rendah dari gurunya. Padahal yang diminta itu harusnya lebih hebat dari gurunya. Di kemudian hari, masa depan itu ketemu. Guru yang hebat ini, saya dia sakit, dia bertemu dengan dokter yang didiknya dengan kemampuan di bawahnya dia.
apa yang terjadi coba? Pasti dia akan menolak untuk dirawat oleh dokter tersebut. Sama juga dengan profesi yang lain. Seharusnya profesi-profesi kita yang mempunyai opportunity untuk mensejahterakan orang lain juga harus mempunyai impian yang sama. Saya sejahtera berarti harus ada orang yang di lain juga harus sejahtera. Karena juga di masa depan kita juga akan timbal balik seperti begitu. Tentu antitesisnya, ya kalau kita berbuat yang jelek ya tentu ya kebalikan dari semua itu. Sama-sama oportunis. Nah, ini gambaran. Ini ya, sebenarnya saya bilang ini jalur normal ya. Kalau jalur yang tidak normal ya ada yang dia guru, ada dia lulusan teknik, ada dia lulusan pendidikan, ekonomi kayak Soekarno dan Hatta. Toh. Ya kan tidak ada yang mau jadi presiden kan waktu itu. Tapi tiba-tiba beliau, siapa mau masuk penjara waktu itu? Tetapi impian mereka untuk merdeka sama seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat. Ketika mereka menyetujui untuk jadi presiden wakil presiden, ketuk palu. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Tujuan tercapai. 350 tahun Indonesia memimpikan untuk merdeka tercapai. Double future terjadi. Disitulah Indonesia membangun lagi double future lagi yang di atasnya lagi. Next slide. Nah, jadi kekuatan opportunity adalah kalau bagi saya adalah pertukaran untuk kesempatan. Jadi banyak sekali opportunity itu yang yang ada di sekitar kita, tapi mungkin banyak sekali mungkin peluang yang mungkin kita lewati atau kita pilih. Sebenarnya itu sih tidak masalah, tapi yang penting kita memilih. Saya juga kadang-kadang harus memilih mana yang bisa saya pakai, mana yang saya bisa tidak pakai. Tapi sebenarnya ada terlalu banyak. Di dunia tadi yang ketika Ibu Risa Santoso sampaikan, dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja dan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka opportunity ini, yang double futures ini, harus ada di pikiran setiap orang. Coba Anda bisa bayangkan berapa berita PHK yang terjadi di belahan dunia ataupun di Indonesia. Kalau orang tidak punya konsep double future begini, maka ini akan terulang-ulang terus dan kita tidak akan pernah sejahtera selamanya. Ini yang kita bilang double feature. Ya mungkin kita sudah pernah melakukan ya, tapi mungkin bahasanya berbeda-beda ya. Jadi putukarkan dirimu dengan berbagai kesempatan. Jadi no pain no gain. Tapi visi dan misinya kita harus sama. Bahwa kita harus sejahtera. Orang lain juga harus sejahtera. Karena apa yang kita buat juga kita berbalik kepada kita. Konsep alam dari dulu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah merubah sesuatu yang untuk baik untuk jadi jahat. Baik pasti akan menjadi baik. Kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Ya seperti begitu ya. Masa depan kita itu dengan berbagai opportunity yang ada, itu kita harus kejar, kita harus capai ya. Karena mungkin saja orang lain itu nanti akan bergantung kepada masa depan kita. Dan bisa saja masa depan dari orang lain kita juga nanti akan bergantung kepada dia. Jadi kalau kita tidak lakukan double future seperti begini, ya lama-lama kita istilahnya itu ya kita tidak akan maju-maju. Kita akan bahkan mungkin lebih menurun lagi nih kualitas dari negara kita ini. Saya berterima kasih pada guru-guru yang hebat ya, yang telah mendidik kita ya. Nah ini saya mau bragging ya, sebenarnya inti braggingnya seperti di slide ini. Apa yang pertukaran yang saya bikin ini? The bragging opportunity. Saya lihat beberapa kesempatan. Saya pertukaran yang saya lalui ya, mungkin yang lain juga punya sendiri ya. Sekolah dokter, oke saya dokter. Sekolah magister bisnis, oke saya sekolah magister bisnis, saya lulus. Kemudian saya ikuti program sertifikasi pelayanan, yang ini yang di Kuranian ya. Ya, hampir seperti diploma ya untuk teologi ya. Kemudian saya mengajar sekolah minggu sejak SMP. Kemudian saya di training juga. Kemudian saya ikut melomba melukis. Jadi saya berprestasi lukisan itu sampai terakhir SMA. Jadi ada beberapa piala ya. Ada yang dari SD juara 1, ya ada yang juga hanya juara harapan ada. Tapi terakhir saya SMA juara melukis. Dan pada waktu saya SMA saya tidak tahu bahwa saya akan jadi dokter. Karena cita-cita waktu itu jadi tentara sebenarnya. Kemudian saya ikut lomba pramuka, saya ikut debat nasional 99-98 ya kalau tidak salah itu, kedokteran. Kemudian saya mengikuti latihan kepemimpinan, saya ikut latihan core, kemudian saya ikut seminar apa saja. Kemudian saya belajar berdagang. Nah ini saya belajar berdagang, saya belajar konsep desain. Jadi setelah saya lihat-lihat ternyata passion saya di bidang seni dari waktu SD sampai SMA itu ternyata dialihkan ke belajar konsep desain. Kemudian saya belajar sablon praktis dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi opportunity yang saya dapat itu yang saya ambil. Mungkin ada juga lain yang saya lewati.
Saya juga sekarang coba mengikuti ikut-ikutan sebenarnya trading for living ya, TFL. Ada rekan satu yang coba lihat itu bagaimana kita mengikuti trader-trader trading ya, nasional, internasional. Kita lihat bagaimana apa yang diperdagangkan di dunia, coba kita lihat. Nah, jadi kita memahaminya dari situ. Foto yang saya tampilkan ini adalah di bagian belajar berdagangnya. Ini foto saya ambil sebenarnya yang baru ya, 2022. Sebenarnya saya belajar bisnis itu dari 2000 berapa ya, Piala Dunia 2010 kalau nggak salah. Saya pesan. Nah ini uniknya itu. 2010 itu saya beli kaos bola waktu itu, Piala Eropa ya waktu itu. Kemudian kaosnya diambil oleh rekan-rekan semua dan diminta pesan baru. Dan itu asal mulanya saya mulai belajar berdagang. Dan akhirnya saya ya lumayan ya untungnya waktu itu 2010 dan mengenal kaos sampai saya dikenal bahwa kalau mau tanya kaos bola cari Dokter Stefan, dia cari kaos bola itu Dokter Stefan. Tapi sekarang sudah saya tidak jual kaos bola lagi. Kami menjual kaos bola ya, orang bilang kualitas ya, kualitas super ya, ya dari Cina atau dari Thailand ya begitu kita tahu gitu. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi jual itu. Nanti di breaking berikut saya kasih lihat apa yang saya telah lakukan. Jadi ada breaking opportunity ini yang saya ambil. Dan itu membuahkan hasil di kemudian hari. Dan saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini juga masa depan orang lain juga ada, nanti tergantung kepada kita. Nah ini the breakingnya my double futures. Double futures yang saya dapat ini adalah ada 4 ya saya dapat ini. Di dokter kesehatan, oke, saya berkecimpung di bidang kesehatan. Kemudian saya di Kesmas itu saya mengurus gizi. Jadi ada gizi buruk, ibu hamil, bumi dengan gizi buruk dari ibu hamil, kemudian saya urus reproduksi, kemudian saya urus juga manula, saya urus juga penyakit-penyakit tertentu. Kemudian saya nanti akan mengurus juga mengenai kesehatan jiwa. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa nanti kemudian akan diurus. Dan memang itu serba sibuk ya. Kalau saya tidak mempunyai tim yang solid, itu memang agak susah. Jadi kita memang berusaha membentuk atau mengubah mindset kita dalam penanganan kesehatan di asma itu dengan pendekatan yang inovatif. Kalau tidak inovatif itu agak susah kita memang di Papua. Memang harus ada inovatif. Dan tentunya itu cara menjawabnya itu memang lewat kepemimpinan. Dan nanti lewat kepemimpinan itu akan menegaskan bahwa apa poin-poin penting kita di Papua atau di asma itu untuk kesejahteraan. Saya juga itu breaking saya itu saya sering berkunjung ke suatu pulau ya namanya di Kepulauan K ya. Saya belajar dari satu toko situ namanya Ronald Ted Hall ya. Di sana itu mulai masif-masif mengenai pariwisata pasir putih di sana. Di sana itu ada pasir putih terhalus di dunia. Tetapi yang saya sangat senang di sana adalah bagaimana membangun mindset pariwisata di Indonesia Timur dengan cara-cara yang praktis dan inovatif dan tidak terlalu berat. Dan hasilnya mereka diakui di dunia, bahkan beberapa event mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Itu saya akui sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat Kepulauan K, ketik pasir putih, itu adalah pasir terhalus dunia, silakan. Di sana ada 76 objek wisata dan Anda rasanya nggak mau pulang kalau belum keliling semua. Itu di Kepulauan K, Maluku Tengah. Saya juga karena double feature saya di pengajar sekolah minggu ya. Jadi investasi saya bukan cuma di rohani, saya juga merubah anak-anak sekarang itu mindsetnya berpikir itu bagaimana. Kita harus kritis dengan dunia, jangan asal terima. Apalagi sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, kemudian dipercaya. Ya seperti ya Pak Bupati bilang ya tadi ya, sudah mulai ada yang intoleran atau apa. Ya Mbok ya kita harus cek dulu kebenaran, kita harus berbuat dulu dasar-dasar fundamental kita. Jadi jangan asal percaya asal ini ya begitu. Jadi ubah cara berpikir dari anak-anak. Dan itu kebanyakan saya lakukan. Dan banyak saya lakukan di bagian double futures yang motivator umum. Gara-gara saya masuk di magister bisnis, saya punya modal untuk berbicara soal bisnis. Nah, itu juga menambah wawasan dari saya. Jadi bukan cuma sekedar jualan kaos, tapi saya juga mempunyai gelar di urusan bisnis, saya bisa bicara mengenai bisnis. Dan setelah saya sekolah S2 bisnis, saya baru mengerti apa yang saya lakukan selama ini berada di jalur yang tepat, tapi saya tidak tahu mengatakannya itu nama apa. Dan dipoles oleh para guru-guru saya di sana. Saya ingat sekali Ibu Tere ya, pelajaran-pelajarannya Pak Tanadi ya. Kuda tunggangan saya pakai itu juga baru tahu ini nama kuda tunggangan ya untuk platform kita ya. Kemudian dari Pak Yunus Handoko, saya ingat itu Blue Ocean Strategi. Wah,
Ternyata saya ini blue ocean strategi juga ini waktu jualan kaos ini. Kemudian ada weak length dan strong length itu, wah ini ternyata saya lakukan ini. Lewat lewat materi-materi yang didapat di media service, jadi ilmu-ilmu itu diperpoles. Dan ternyata secara sosial itu dia berlaku walaupun dengan model yang berbeda. Itu yang saya ambil. Kemudian double features yang berikutnya adalah urusan budaya Asmat. Saya berkecimpung dalam urusan desain kaos budaya Asmat, itu kan ada latar belakang. Kita hampir tidak ada ya waktu itu kaos-kaos berlatar Papua ya, jadi kita mengeluarkan yang Asmat sehingga orang melihat oh ini Asmat ini, walaupun dari segi desain kaos. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat, ini merek saya adalah Black Sweet, hitam manis ya kalau itu Black Sweet. Jadi salah satu contoh kaos-kaos yang saya buat di sana ya sudah terkenal ya di beberapa wilayah, orang cari oh ini Black Sweet, stiker Black Sweet. Tapi dampaknya adalah lewat double feature ini, saya double feature-nya satu adalah di urusan pariwisata, saya mengembangkan promosi mengenai budaya Asmat di luar. Jadi kita harus identifikasi peluang, kemudian tumbuhkan dampak, kemudian kita berani bertukar. Ya. Opportunity-nya kita harus berani tukar. Kemudian kita akan mengalami siklus yang berkelanjutan. Saya berterima kasih ya. Ini bahasa Asmatnya terima kasih ya. Itu bilang dormon. Dormon itu sebenarnya salam ya. Salam untuk semua ya. Dormon. Terima kasih, demikian penyampaian saya dari Asmat. Lebih kurangnya Oke, terima kalau ada yang kasih. salah, saya minta dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Aduh, sangat menginspirasi. Sebelum ke pertanyaan, Pak, ada yang ingin saya tanyakan dan saat ini mengganjal banget. Bapak itu diberi deposit nyawa banyak banget loh sama Tuhan ya. Kalau lihat di Asma tuh sering ada perang antar suku. Nah itu saya pernah lihat statusnya ibu tuh Pak, Ya, ada perang di mana bawa panah. Saya mikir kena ketapel aja sakit, apalagi ini kena panah ya. Saya yakin safety-nya itu harus sangat banyak ya. Belum lagi kalau hujan badai dan lain sebagainya, luar biasa. Saya sering intip loh status-status Bapak ya. Hati saya sering menangis. Dan Bapak bisa bertahan lebih dari 20 tahun. Resepnya apa coba? yang membuat bertahan pertama ya keluarga di sini ya, istri saya di sini, anak-anak saya di sini. Kemudian ya mungkin jalan Tuhan ya, saya melewati proses yang di sini ya. Ya, tentunya ya doa orang tua ya harus itu. Keluarga kita, dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, semuanya itu ada di sini. Tetapi ada yang ada saja di istilah itu titipan yang harus dikerjakan, yang itu harus dituntaskan, entah saya atau orang lain, ya kita harus kerjakan. Jadi istilahnya itu tidak ada istilah bilang kita senang atau sejahtera, enggak. Tapi mau saja itu, ada yang bilang tadi itu konsisten, ya kita harus konsisten di sini. Tapi ada saja yang membuat kita hati itu rasa senang, rasa sejahtera, karena ada begitu banyak yang bisa kita lakukan di sini. Contohnya, saya suka sekali koleksi buku-buku, walaupun itu dengan obral ya, atau harga-harga miring. Saya lakukan literasi lewat membagi-bagi buku kepada siapa saja. Misalnya guru, atau ketika saya diminta jadi motivasi di mana, saya sering bawa setumpuk buku dan itu saya bagi gratis. Atau saya bikin kuis, atau ada juga kayak kemarin juga mulai dengan literasi anak lumpur ya, saya juga bagi buku. Baru di beberapa event yang lalu saya diminta talk show, saya juga bagi buku ke orang-orang ya. Apa saja, jadi saya koleksi buku apa saja sesuai keperluan. Guru-guru juga ada Salah pernah satu minta. penulis buku kita juga ya di Iya, Alaska. ya. Oh Nah, ya, oke. siap, siap, Bu. Ya. Kita sudah punya 3 buku dan Bapak salah satu penulisnya. Siap, siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Ferry Nugroho. Nah, ini batch 18 kan baru akan berjalan ya. Tapi peminatnya juga sudah banyak. Kita masih buka pendaftaran untuk kuliah September ya. Nah, beliau ini belum kuliah tapi antusias selalu ikut open lecture nih. Oke, pertanyaannya, Dr. Stephen Langi, bagaimana mempertahankan nurani seorang dokter dengan fenomena payer-based medicine, di mana keputusan klinis sering dipengaruhi oleh kebijakan payer daripada berdasarkan bukti ilmiah. Waduh, pertanyaannya berbobot nih. Silakan Pak Mungkin bisa, Stephen. ini pertanyaan bisa simpel ya, Bu. Gimana? Mempertahankan nurani seorang dokter dengan fenomena payer-based medicine. Saya senang baca buku Tan Sot Yen ya, dapat 3 buku yaitu Orang Miskin Tidak Berhak Sakit, ada ya itu juga itu. Memang dilema ya, tapi kalau tadi Bapu kan semuanya serba gratis ya. Hampir semua, jadi kita hampir tidak berhadapan dengan membayar ya. Cuma selama ini saya lakukan konsep kalau orang mau berobat, berobat.
walaupun tidak ambil obat di saya, karena saya memang tidak buka praktek ya, karena kesibukan di kantor itu sudah lebih dari sekedar membuat kita capek juga ya untuk bertugas. Jadi HP itu kadang-kadang harus standby 24 jam ya. Karena kalau ada wabah kita harus segera siaga. Pernah kita rapat itu jam setengah 1 malam ya, ketika ada laporan wabah. Jadi rapat kita setengah 1 malam, Dinas Kesehatan Asmat. Kemudian tim itu sudah harus bersiaga jam 3, jam 4, setengah 5, jam 6 mereka sudah harus pergi ke lokasi kalau ada apa-apa gitu. Jadi kita memang jadi apa? Jadi sasaran lah kalau untuk urusan begitu. Mengenai PR biomedicine itu mungkin kalau kita di Papua sebenarnya enggak terlalu kena ya. Karena BPJS juga mengakomodir, kemudian ada juga dibiayai juga oleh Pemda untuk apa? Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar. Memang cuma kesulitannya itu kalau ada kebutuhan-kebutuhan obat tertentu ya kita memang harus menunggu ya standarnya selesai baru obat itu ada. Tapi kalau untuk pair by medicine, kalau saya mau ambil dari sudut orang yang bertanya eh, itu fenomena medis bercampur dengan ini ya, dengan bisnis ya. Tapi memang kalau memang dia masuk di obat, ya kita memang harus perlu orang donatur untuk mempunyai obat murah ya. Satu Iya. kali Menteri kita Kesehatan itu melakukan saya lupa yang Menteri yang keberapa ya, pokoknya beberapa tahun yang sebelumnya itu memiliki obat murah waktu itu. Apa yang terjadi? Beberapa produk obat itu malah tidak bisa diproduksi oleh pabrik. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menutupi biaya produksinya. Nah, itu juga jadi dilema. Hanya memang harus diatur sekarang ketentuan-ketentuan untuk harga dari obat bisa terjangkau atau tidak. Gitu. Tapi Oke. untuk sekarang ini kalau alternatif juga sudah banyak itu yang diakui itu. Ya, ya. Sampai Oke. tukang pijat. Bisnis t-shirtnya masih jalan Black Sweet-nya? Oh ya, masih ya Nah, masih itu ada. kalau yang mau PO nanti saya bantu ya. Ya. Ah, Asia nanti dikasih Oke. gratis. Bapak Ibu, nah ini saya menyapa sahabat beliau, Dr. Alpinus Kamboji. Nah, Ayo, ini senior. sahabat beliau. Selamat datang, dokter. Beliau juga Alaska. Wah, ini Ya, dokter makasih tuh, Bu Tere. Peluangi sangat berperan besar pada saat kejadian luar biasa gizi buruk dan campak pada tahun 2018. Wow, keren dokter. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Dokter Alpinus ini sebenarnya orang yang rendah hati ya, humble ya. Dia saya baru tahu kalau dia salah satu rumus penentuan gizi itu sebenarnya ditemukan oleh beliau. Jadi Oh, oke. Ya, ASF kedua beliau pernah ya, hadir bersama kami. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan dari Muhammad S. Anwar. Pada konteks sosial budaya di Indonesia, ada beberapa masyarakat yang cukup melekat dengan kepercayaan tradisional dan spiritual. Seperti penyakit kadang dianggap sebagai akibat dari kutukan leluhur, oh ya, gangguan ya, roh jahat, ya, 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 ya. Ya atau kan memang begitu. pelanggaran adat, sehingga penanganannya lebih dulu dipercayakan kepada dukungan kampung, ritual adat, dan penggunaan ramuan tradisional. Pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan dokter untuk menghadapi masyarakat yang belum mengenal konsep kesehatan modern dan lebih percaya pada dukun kampung atau ritual adat? Wah, Monggo. wah, itu perjuangan berat ya. Tapi memang Ya. kita punya petugas nih hebat-hebat ya. Mereka berinovasi untuk meyakinkan masyarakat. Untuk mau bersalin di puskesmas itu juga perjuangan berat. Itu berpuluh belasan tahun ya sampai orang-orang mau bersalin di FKTP atau di Pustu atau di Polindes. Itu memang perlu perjuangan berat. Strategi utama sih pendekatan dengan masyarakat. Kita tinggal di sana, bergaul dengan mereka, mereka tahu kenal kita, sifat kita, dan mereka mengerti kok kalau siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus, apa yang itu mereka mengerti. Di situ dengan pahaman itu setelah dibangun relasi dengan mereka akan paham. Oh, lama-lama istilah-istilah kesehatan itu mulai diperkenalkan. Oh, kalau begini sehat atau apa? Oh, ini. Dulu kami masih menerima pasien itu sering iris ya, iris di kepala, sampai anak-anak punya diiris kepala, iris di tangan, di badan, untuk mengusir
penyakit supaya darahnya keluar, darah kotornya keluar, tapi sekarang sudah mulai jarang itu kita dapati. Apalagi program-program pemerintah itu istilahnya itu ketika kita ikuti program layanan kesehatan itu dibarengi dengan adanya bonus-bonus ya. Misalnya orang bersalin di puskesmas sekarang itu jadi diberikan bonus pakaian anak kecil, kemudian pakaian untuk ibu hamil, kemudian diberikan makanan tambahan juga. Kalau ada kondisi gizi buruk dia bisa lapor. Cuma memang kita memang masih berjuang ya walaupun tidak sempurna ya di sana. Jadi kadang-kadang kalau orang mencibir kita bagaimana Asmat masih dapat gizi buruk, ya memang tetap masih ada. Akan susah karena pola makan di sini kan meramu ya. Jadi pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Sehingga kalau kita dapati spot dia gizi buruk kita langsung tindaki. Cuma memang sesudah itu ya masyarakat akan berpindah lagi. Sampai kapan saya tidak tahu. Tapi yang pasti apa yang ditugaskan kepada kita untuk merubah pola hidup masyarakat yang lebih sehat, ya itu kita tetap laksanakan dengan berbagai macam inovasi. Demikian itu. Oke, ya betul-betul double future ya untuk Dr. Stephen Langi. Terima kasih dok untuk Terima kasih. sharingnya di pagi hari ini.